Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah, kita bisa kembali bertemu pada video pembelajaran PAI kelas 12 ya, kelas 12. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita tentang syukur dan ihsan. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang syukur. Jadi syukur dan ihsan ini adalah menjadi satu topik pembahasan yang terdapat dalam kompetensi dasar ya, yaitu di KI 3 dan KI 4. Nah, anakku sekalian, yang menjadi dalil dari ihsan ya, atau berbuat baik ini adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Jadi hari ini, pada video kali ini kita akan fokus pembahasannya yang terkait dengan ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 83, yaitu tentang berbuat baik kepada sesama manusia. Nanti kita akan lihat kepada siapa saja ya kita harus berbuat baik. Nah, ini adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin-nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Para siswa sekalian, di ayat ini kita sudah kelihatan kepada siapa saja kita harus berbuat baik atau berbuat ihsan. Berbuat baik ini menjadi satu hal yang sangat penting bagi kita dalam mengisi kehidupan ini. Nah, ini apa kandungan makna dari Al-Baqarah ayat 83? Nah, pada bagian kanan atau bagian kanan itu ada 4 ya. Ada 4 kandungan maknanya. Yang pertama jangan syirik, yang kedua berbuat baik atau ihsan, kemudian mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Nah, berbuat baik atau berbuat ihsan itu paling tidak kepada 4 pihak. Nah, kepada 5. Yang pertama kepada kedua orang tua. Nah, ini sudah pasti ya, sebab orang tua adalah menjadi sosok, menjadi figur yang betul-betul sangat berjasa bagi kehidupan seorang manusia.
menjadi apapun dia, maka tetap wajib hukumnya untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua kepada karib kerabat, kepada saudara. Ya, tentu di sini dalam pengertian yang lebih luas, yang jadi saudara bukan hanya saudara yang ada ikatan darah, tetapi saudara secara umum kepada para tetangga, kepada sahabat, teman, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kepada anak-anak yatim. Nah, ini sudah jelas. Di beberapa keterangan, Rasul sangat memerintahkan kepada orang beriman agar selalu menyantuni anak yatim. Misalnya, bagaimana beliau itu menganalogikan kedekatan Rasul dengan orang yang menyantuni anak yatim itu di surga kelak seperti dua jari yang sangat dekat tentunya. Nah, ini menjadi motivasi kepada orang beriman agar menyantuni anak yatim. Kemudian yang keempat adalah orang-orang miskin. Nah, ini juga pihak yang harus kita berbuat baik kepadanya. Orang miskin menjadi bagian dari kaum du'afa, kaum lemah yang harus selalu kita perhatikan. Kelebihan harta misalnya, kita memiliki harta, maka kita perhatikan, kita beri mereka dalam bentuk sedekah, infak, zakat, atau yang lainnya. Dan yang kelima, bentuk berbuat baik itu adalah dengan bertutur kata yang baik terhadap sesama. Nah, ini yang poin yang kelima ini menjadi menarik ini. Jadi ternyata berbuat baik itu tidak hanya dengan materi, hanya dengan tutur kata, ya, dengan kita berkata sopan, ya, itu pun menjadi sebuah ibadah, sebuah kebaikan. Nah, untuk saat ini, ketika kita berada dalam dunia digital, tutur kata yang baik pun bisa kita maknai itu bukan hanya secara lisan, tetapi kita maknai secara lisan dan secara digital. Artinya bahwa interaksi kita dengan teman, dengan sesama kita dalam dunia media sosial misalnya, apapun bentuknya, itu harus kita perhatikan. Itu menjadi bagian dari ihsan kita terhadap sesama. Kita sering mendapati orang yang memposting kalimat, update, dan lain sebagainya yang ternyata kata-katanya itu yang memang kurang pantas. Bagi dia mungkin biasa, tetapi orang yang membacanya, orang lain yang menyimaknya menjadi sesuatu yang tidak pantas. Nah, ini juga harus diperhatikan. Ini menjadi satu hal yang harus kita sesuaikan dengan dunia digital saat ini yang harus kita perhatikan. Nah, ini bagaimana cara kita untuk berbuat baik. Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah dengan mengokohkan keimanan. Yang kedua mengendalikan hawa nafsu. Yang ketiga adalah dengan meneguhkan tekad untuk istiqomah dalam kebaikan. Yang ketiga ini menjadi PR yang sangat luar biasa ini ya. Meneguhkan tekad untuk istiqomah. Istiqomah itu menjadi sesuatu yang mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Tetapi sesulit apapun kita harus tetap mencobanya. Ihsan, sekali lagi, berbuat baik kepada pihak-pihak yang tadi disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 83 adalah menjadi sebuah keharusan. Berbuat baik dalam makna lahiriah, kita menyantuni secara materi, ataupun berbuat baik secara batiniah, kita bertutur kata, berperilaku, itu adalah menjadi sebuah kewajiban kita semua. Para siswa sekalian, mudah-mudahan ini ya dari Al-Baqarah ayat 83 ini tentang berbuat baik atau ihsan menjadi inspirasi bagi kalian, bagi kita semua, agar ke depan bisa menjadi lebih baik. Kita bisa menjadi orang yang istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan uraian pada topik ihsan kali ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang